Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul bersama seorang caleg gagal. Saya nyaleg karena ada dorongan. Sebetulnya saya udah nolak ke 4 kali ya sama ketua partai. Didorong saya. Kan tagline saya nya ke Bandung dan caleg modal dengkul. Caleg modal dengkul. Modal dengkul. Kan ketika saya nyaleg itu, saya dikumpulin salah satu tokoh pengusaha di dapil saya. Ada beberapa pengusaha. Saya tanya, Ibu Bapak, kalau saya jadi dewan, tahu nggak saya kerjanya apa? 95% banyak nggak tahu. Kalau dengan seperti yang rekan-rekan Akang yang pakai money politik, itu habis berapa? Akang pernah dengar nggak mereka? Bahkan teman saya kan yang nyaleg ya, ada yang 3M, bahkan sampai 5M ada. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul bersama seorang caleg gagal yang akan berdiskusi di Subaltern Speak. Orang-orang kenapa jadi rame? Orang-orang ya ini seharusnya tidak termasuk ke dalam orang-orang yang terpinggirkan, tapi gara-gara kalah dalam pemilu kemarin. Jadi ini termasuk orang yang tersisihkan. Gimana Kang kabarnya? Apakah mentalnya masih kuat untuk menerima kenyataan? Saminggu mah ngahulang. Abi mah saminggu, batur mah setahun. Di Indonesia Karena di sini banyak penonton dari Papua, dari Bali gitu. Iya. Jadi ini ceritanya adalah selama 1 minggu bengong. Tapi orang lain 1 tahun stresnya. Tapi ada juga yang ke RSJ ya. Ada dan kemarin sampai parkiran, Pak. Ini langsung sadar. Pas depan RS langsung sadar. Aduh, ya bagaimanapun. Jadi kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi ya. Iya memang tidak terjadi. Balik aja podcast sobat ngeledek. Ini kita mau dengar cerita suka duka Akang sebagai caleg gagal. Jadi ceritanya gimana Kang? Pertama kenapa Akang nyaleg? Dan kenapa Akang gagal? Tapi kenapa dulu Akang nyaleg gitu? Kita tidak sebut partainya ya, karena takut ketahuan. Nah, kenapa Akang nyaleg gitu? Saya nyaleg karena ada dorongan. Sebetulnya saya udah nolak ke 4 kali ya sama ketua partai. Didorong saya. Oh, Akang tuh didorong sama ketua partai? Ketua partai, salah satu partai. Cuma pas ke-4 kalinya karena dorongan kuat, terus saya tidak bayar juga ke partai tersebut. Terus saya emang ada latar belakang saya kan olahraga. Saya ingin memajukan olahraga di Kabupaten Bandung. Saya caleg di Kabupaten Bandung ya. Terus background saya juga kan pendidikan juga. Saya juga guru olahraga. Oh, guru olahraga. Sesama guru. Guru naon ya? Tapi saya hari uang ini kenapa bentuknya tidak seperti guru olahraga ini? Iya, kahanap tama training. Tapi ini tadi Akang bilang tadi pertama Akang dapat dorongan yang kuat dari partai politik, ketua partai politik. Yang kedua, nggak apa-apalah dan nggak bayar. Emang normalnya kalau jadi caleg untuk level DPRD kabupaten, emang harus bayar mahar berapa? Seperti ini. Bahasa mahar atau kos politik itu tergantung opini orang ya. Tapi yang jelas siapapun yang nyaleg harus ada uang. Iya. Ya harus ada uang ya. Saya juga kan mengeluarkan uang pribadi juga, tapi nggak sebesar yang lain. Oh, yang lain mah bayar ke partai ongko? Tergantung partainya sih ya. Ada yang bayar, ada yang enggak? Ya ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi kalau yang bayar biasanya kan gimana potensial juga sih sebetulnya mah. Karena kan saya lahir di daerah tersebut, besar di situ. Kebetulan saya juga hampir 10 tahun ngajar di daerah dapil saya juga. Siswa saya udah pada nyoblos, terus saya juga aktif di sosial, langsung terjun ke masyarakat. Mungkin ketua partai atau partai tersebut lihat saya mungkin potensi. Bahkan beberapa kali saya nolak itu karena saya merasa tidak potensi itu kan langsung kalau mau nyali gitu harus ada uang sekian sudah mikirnya ke sana saya. Tapi ternyata ada dorongan kuat di rekan-rekan olahraga.
rekan-rekan pendidikan. Butuh ada perwakilan dari Ya. olahraga. Ya, contohnya gini, kan anggaran KONI itu yang buat itu dewan, bukan pemerintah. Kan dewan mah bukan pemerintah, ke pemerintahan. Ya. Iya. Bahkan ketika masyarakat, saya terjun ke masyarakat, hampir 90% tidak tahu fungsi dewan. Kan fungsi dewan mah 3, Iya. anggaran, aturan, sama pengawasan. Masyarakat tidak tahu, karena udah di branding, di doktrin bahwa masyarakat mah butuh duit. Iya. Ya, saya itu ketemu masyarakat 23 orang. 20.000. Oh, 23.000. 23 orang mah nggak nyalek, Pak. Kan rame. 23.000. 23.000. Alhamdulillah suara saya hampir 5.000. Hampir Hampir 5.000. 5.000 suara saya. Ternyata pas di cross check ke tim, iya masyarakat sama uang habis. Oh, Fakta di jadi lapangan. pemilih Akang teh sebenarnya mah menurut data Akang 23.000. Yang saya kunjungan. Saya Yang kunjungan ke kunjungan. masyarakat kan absen. Saya ke RW tersebut 50 orang kumpul absen. Oh, yang kena cakupan kampanye. Kampanye. Oh, saya, iya, saya iya. kan konsepnya door to door. Kan tagline saya nya ke Bandung yang dan caleg modal dengkul. Caleg modal dengkul. Modal dengkul. Enggak, maksudnya modal dengkul itu gimana? Saya tidak memberikan uang, sembako kayak yang lain. Nah, Cik, di sini berarti ada sebuah tudingan. Itu fakta, saya bicara fakta. Iya. Berarti misalkan gini ya, bahwa Akang dapat suara 5.000 itu memang benar-benar jual program, door to door langsung Ya. datang ke masyarakat, dan sedangkan pihak lain ada yang pakai uang gitu ya. Hampir 90%. 90% pakai uang, gimana maksudnya di dapil, 90% pakai Dapil uang? saya. Oh, di dapilnya Kang sendiri. Tapi kalau saya bicara fakta, kalau presiden saya belum menemukan. Oh, kalau Bahwa- presiden. belum. Kalau Jangan caleg, presiden. Kalau cari somasi itu gawat. Kalau urusan presiden mah udah. kalau caleg kebanyakan di lapangan seperti itu. Bahkan ke rumah saya juga, saya nyalek ya. Hah? Ayah bingkisan ke rumah saya padahal saya nyalek. Oh, Akang tuh dikasih serangan fajar juga? Iya ke rumah. Kan mungkin kan yang ngasih serangan pajak bukan calegnya, timnya. Mungkin nggak tahu mungkin ya. Ke keluarga saya ada juga. Tapi di bingkisan itu teh Ada eksplisit. ada stiker, ada ini. Coblos nomor ini. Iya, ada. Oh gitu ya? Salah pakai dengkul. Hah? Harusnya pakai bingkisan juga. Iya, ya itu. Karena gini Ji, money politik itu dilarang oleh agama sama negara. Kita patuhi agama dan negara. Ya berarti yang aturan-aturan tersebut. 90% itu tidak peduli pada agama dan Enggak, karena gini. Kan sebetulnya mah ketika kita caleg gitu, kita harus ada motivasi, ya, motivasi untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat lewat anggaran-anggaran dan pengawasan dan lain-lain. Nah, ketika saya nyalek juga kan, saya baca buku dulu. Jadi dewan teh naon sih gawena? Iya. Kerjanya apa? Harus tahu dulu. Bahkan saya sebulan baca buku tersebut ya. Karena didorong sama salah satu tokoh di partai tersebut ya. Saya dikasih buku. Alhamdulillah yang saya didorong sama salah satu tokohnya juga nyaah meureun. Jadi sanca nyaleg, sebelum nyaleg kita baca heula. Jadi dewan di rumah. Makanya saya ketika turun ke masyarakat, saya sosialisasi langsung door to door. yang tadi itu saya penasaran Pak. Bukti atau Akang pernah melihat secara langsung bahwa ada yang ngasih uang sampai 90% tuh yakinnya dari mana kan kalau tadi Benny ngalikeun bingkisan. videona. Oh, ada videonya? Gini, ini TPS. TPS. Tim suksesnya ada di TPS. Akang mau nyoblos kan datang ke TPS. Dipanggil. Iya, 100.000 nyoblos iya. Di depan TPS. Di depan TPS. Hamin 3, Hamin 2 sampai depan TPS. Kan ada Real saksi. time itu berarti, Mas. Kan kalau di dalam ada saksi, mah kalau di luar kan Oh, jadi misalkan TPS-nya di sini, ini kan jalan. Masyarakatnya jalan. Dikasih Jalan seratus. kaki kan ke TPS ngeterbang. Iya. Dipanggil. Kang, terus saya pilihan tadi. Iya, aya. Oh gitu. Saya berani membuktikan aya videona, aya fotona ya segala. Nah, money politik masih laku di padahal ini tuh dapil yang sangat dekat dengan kota besar ya. Iya. Masuk kategori Iya. besar lah ya. Tapi masih seperti itu dan Akang mencurigai bahwa itulah yang menggembosi suara Akang ya. Karena Akang sebenarnya sudah dapat dukungan 23.000. dari 23.000 tetapi ya itu tuh yang
Yang saya kunjungi, komitmen gitu yang ya, saya yang kunjungi, kunjungi ya. dan sudah menyatakan bahwa saya akan coblos akang gitu ya. Itu 23.000. 23.000. Tapi akhirnya sisanya tinggal 4.000 sekian. Ya. Gara-gara ada yang yang 100.000 itu di awal. Ya balik lagi ke masyarakat sih. Masyarakat emang SDM-nya seperti itu. Bahkan saya ngobrol dengan beberapa tokoh juga politik bahwa emang ketika ada money politik, ketika ada sembako yang masuk ke masyarakat, ketika itu pula negara juga kebantu. Kenapa? Karena masyarakat dikasih, ekonomi berjalan dengan baik. Iya, beras Ya. kemarin surut kan gara-gara dipakai. Iya, Bener nggak? Tapi ini Pak, kan tadi apa namanya? Kan kita berlomba-lomba buat cari suara masyarakat. Emang yang Bapak lakuin itu apa buat dapat simpati masyarakat, buat dapat suara itu apa? Bapak kampanyenya modelnya gimana? nah iya, ya. jualan dengkul tuh berarti jualan program Program. maksudnya. Program. Ya. Nah, programnya Program sikap apa aja. Ya. Kan ketika saya nyalek itu, Hmm. saya dikumpulin salah satu tokoh pengusaha di dapil saya ya. Ada beberapa pengusaha. Coach, wayahna, saya dipanggil coach karena mungkin saya juga latar belakang pelatih juga Oh iya, dulu iya. ya. Pelatih UFC. Ya. Main bola. Oh, main bola. Nah, cuma si Haji senang keluar atuh. Nu boga tempatna. Nu boga tempatna. Nu boga kawas ieu ya. Lain siapa nu keluar, urang nu keluar. Karena si bere kaos. Nah, naon deui sih Ini, pode. Pak, panggil ini. Ya, ketika jadi evaluasi ke depannya, saya dulu waktu ketika nyalek, saya bulan Juli start. Rata-rata caleg itu startnya itu Januari, Desember, 2 bulan, 3 bulan. Saya di Juli curi start dari awal. Oh, jadi akang teh lebih awal atau lebih akhir? Lebih awal. Oh, lebih awal. Lebih awal, Juli. Langsung door to door ke masyarakat. Licik atuh Kang. Kan harusnya kampanye teh Nggak kampanye, tapi memperkenalkan diri. sosialisasi, silaturahmi. sosialisasi, Ya. bener-bener sosialisasi. Nggak, nyoblos saya nggak akan nomor urut juga, belum. Oh iya, Ya, bener-bener. tapi dari awal gitu. Jadi teman-teman teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman main, saya kunjungi. Nah, door to door. Sambil door to door ke masyarakat. Ya, maksudnya kan tiap daerah juga beda-beda SDM ya maksudnya. Jadi di daerah RW ini mah banyaknya orang tua, di RW ini mah kepemudaan, RW ini mah banyaknya UMKM, jadi macam-macam di masyarakat. Nah, ketika saya door to door ke masyarakat, saya membuat kan karena disupport oleh beberapa pengusaha, salah satunya dokter. Beliau support saya ngasih perawat, obat sama dokter untuk cek kesehatan ke masyarakat gratis. Oh, jadi program Akang adalah cek kesehatan gratis. Ya. Itu untuk ke yang orang tua. Cek kesehatan mah da oroknya bisa, cuma lebih ke lihat situasi di lapangan. Kalau di Jadi yang lapangannya, dibutuhkan oleh masyarakat Ya. cek kesehatan. karena tiap RW pasti ada orang tua gitu, ya. Cek kesehatan gratis. Kedua, bikin bak sampah gratis. bak sampah karena saya disupport oleh pengusaha material. Jadi saya support iya lah, Oh, bahan bangunan. nanti bak yang bikin gitunya Iya. si Bapak itu. Iya gitu. Yang sponsor. Ya, yang support gitu. Alhamdulillah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Berarti ada banyak pengusaha-pengusaha di belakang Akang teh ya? Ada beberapa, ya. Beberapa juta orang gitu. Ya. Juta, nggak sampai juta. Lalu sampai juta mah tuh menang tuh Kang. Oh, gitu. Tunggu kampanye. Iya. Disupport oleh jutaan pengusaha dapatnya 4.000 sekian suara. Nah, tapi ketika saya turun ke masyarakat, saya ngasih edukasi ke masyarakat. Saya tanya, Ibu Bapak, kalau saya jadi dewan, tahu nggak saya kerjanya apa? 95% banyak nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Nah, jadi kampanye yang terbaik itu adalah kampanye silaturahmi. Calegnya, bukan timnya. Calegnya. Nah, ketika sosialisasi, sampaikan fungsi dewan teh apa, kegunaan dewan udah jadi itu seperti apa. Saya sampaikan. Ya, Terus Akang minta aspirasi dari mereka butuhnya apa gitu ya? yang realistis. Yang Seperti saya realistis. turun ke masyarakat, tacana naon kan masyarakat
hoyong luruskeun jalan, luruskeun ieu. Ibu bapak abi can jadi dewan. Ibu kapungkur 5 tahun yang lalu terus nyoblos saha pas jadi dewan. Terus salah hilap, ya, entong dipukul rata gitu maksudnya tuh. Tapi saya ada bingung kalau masyarakat minta perbaikan jalan ke dewan. Iya, kemana-mana kan masyarakatnya sering minta perbaikan jalan. Benar. Tapi kalau jalan sudah dimuluskan, sudah di hotmix, dikasih polisi tidur juga gitu. Kan jadi garinjul juga gitu. Saya tuh kadang-kadang nanya kok. Nah gitu, jadi maunya apa gitu? Mau garinjul atau mau lurus, lemes gitu? Pertanyaannya, fungsi polisi tidur no? Ya kan memperlambat. Karena kan banyak anak kecil. Nah, iya makanya nggak usah di hotmix. Benar, dari hari ini gitu. Kalau misalkan maunya biar anak-anak aman gitu ya jangan dilurusin, dilemesin jalannya. Biarin rusak aja. Daripada anggaran keluar miliaran tapi dikasih garinjul juga ya sama aja kan. Tapi kan anggaran harus keluar kan? Nah, anggaran harus keluar itu kan untuk sesuatu yang efisien. Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki dulu, ajuin, baru anggaran turun kan? Bukan anggarannya dulu ada, baru kita cari apa yang harus kita perbaiki kan? Nggak gitu kan? Saya tak gini-gini caleg. Coba saya bukan caleg. Yang paling penting itu sebetulnya mah yang keresahan yang saya alami dan motivasi ingin jadi caleg itu karena di Kabupaten Bandung itu anggaran KONI itu 11 M. Kota Bandung kalau nggak salah 59 M. Jauh. Nah, cek di Google atau dimanapun bahwa atlet-atlet di Jawa Barat kebanyakannya atlet Kabupaten Bandung. Sepakat ya tak? Iya. Nah, tapi anggarannya kecil. Yang bisa membuat naik anggaran itu dewan. Bahkan atlet-atlet di Kabupaten Bandung itu banyaknya di luar keluar Kabupaten Bandung. Ke Bandung kemana-mana karena ibaratnya gini, atlet digaji 1 juta di luar 5 juta kan jauh. Iya. Nah karena anggarannya kecil. Dan itu dengar-dengar juga atlet-atletnya tuh dipingpong sana sini kan ya? Iya. Ini udah sini buat saya aja untuk mengharumkan citra daerah anu gitu kan ya? Biasanya dan itu gara-gara anggaran yang terlalu kecil. Iya. Saya dipanggil sama kan di UPI ya, saya di EPOK dipanggil sama salah satu profesor dosen juga di UPI yang orang olahraga yang nyalek dipanggil suruh mendukung alumni EPOK olahraga yang nyalek di daerah tersebut. Tapi ada orang olahraga sedikit ya yang tidak mendukung saya. Itu kan saya teh nyalek demi Maharani gitu. Nyalek saya tuh nyalek itu demi kalian gitu maksudnya untuk bisa pelatih di sejahtera ya minimal terjauh teuing lah nya. Ya dendam pribadi itu mungkin kan. Hah? Dendam pribadi itu mah enggak mau nyebelus akang teh. Enggak, lebih karena beda dapil kita ngeri wae gitu ya. Kita udah dengerin sampai habis. Enggak, jadi akan saya gagal ini mah. Enggak, ini jadi Akang teh emang atas nama olahraga ya? Olahraga dan pendidikan sih. Atas nama olahraga dan pendidikan karena guru dan karena olahraga. Dan kemudian tadi bahwa ada anggaran yang terlalu minim untuk satu daerah, padahal atlet-atletnya banyak yang bertebaran kemana-mana, terdiaspora. Jadi itu yang akan perkenalkan ke masyarakat bahwa saya adalah nanti mau menaikkan olahraga gitu, yang salah satunya program itu. Cuma kalau ke masyarakat itu lebih ke fungsi-fungsi dewan sih, terus aspirasi-aspirasi. Kita kan kalau udah jadi dewan merangkul, menampung aspirasi ya, supaya aspirasi masyarakat yang realistis bisa terwujud ya. Lalu saya dengar Akang tadi kan katanya mau programnya adalah cukur gratis. Kenapa tiba-tiba cukur gratis, kan ini olahraga Kang? Apakah jadi ketika saya turun ke masyarakat kan tidak bisa dibahas olahraga aja. Oh iya, yang tadi itu. Kan posisinya itu kita ngambil suara masyarakat yang random. Ya, bukan orang olahraga kan. Bukan orang olahraga saja. Ya semua dari usia 17 tahun sampai ke sepuh gitu ya, sampai orang tua, kita harus merebut hatinya supaya masyarakat bisa percaya ke kita.
Iya, ngerebut Gitu, hatinya ya. dengan cukur gratis. Enggak, itu mah cukur gratis mah program yang jalani ketika kampanye. Oh, pas Bukan kampanye. sebelum. Oh, pas akang kampanye cukur Saya ada gratis. cukur gratis, bak sampah. cek bak sampah, cek kesehatan. Saya sama program. Nyalon teh, nyalon. Nyalon teh, hah? Nyalon. Nyalon naon? Salon. Salon? KWW wae. Kan ibu-ibu ya. Iya kan bisa aja. Hebatnya. Iya, tapi mungkin itu Kan alasan- potensi-potensi pengusaha yang support. Oh, dari potensi Dari pengusaha, kan saya tadi bilang, saya disupport ke beberapa pengusaha. Berarti Tapi ada pengusaha tersebut tukang cukur. ada barbershop. Oh, barbershop. Tukang cukur berarti. Ada pengusaha topi, pengusaha kaos, jaket, dia bikin. Nyah ke Bandung, Alpan. Nomor Oh, urut gitu. 5 dia ngasih cuma-cuma ngasih 4.000 topi, ngasih 5.000 kaos ke saya. 4.000 Alhamdulillah. topi, ya itu berarti yang nyoblos akang tuh yang itu dapat topi dan kaos. Mungkin. mungkin. Hah? Bukan yang dicukur berarti yang nyoblos. Hah? Bukan yang dicukur. Yang dicukur pohon. Itu mungkin itu alasan Deddy Corbuzier nggak tumbuh-tumbuh rambutnya ya, sama dicukur sama. Tapi lebih ke gini sih, lebih balik lagi ke SD masyarakat menurut saya. Tapi saya kan garapannya bukan hanya komplek, ada masyarakat nu masuk gang, Iya, tapi kan sawah, macam-macam. kenapa dari tadi tuh ada sampai 3 atau 4 kali pengulangan masyarakat kita yang kurang teredukasi. Ini akan kalau kalah mah kalah we kan, jangan nyalahin masyarakat. Bukan semua masyarakat. Iya, Maksudnya iya. kan ada hampir kebanyakan. Saya bicara fakta di lapangan. Ya, yang tadi bagi-bagi. Pengusaha dengkul nggak ada. Hah? Pengusaha mah kawani. Kawani ado. Pengusaha mah nyuruh aja, nyuruh nyarega. Tapi dia nggak nyarega. Ya kan nitip kan, nitip. nitip program, nitip buat usahanya. Tapi alhamdulillah lah tidak ada rasa sedikit pun penyesalan. Tapi jadi pengetahuan jadi pengalaman yang terbaik buat kedepannya. Salah satunya kan saya itu caleg termuda di usia saya tuh 33 tahun. Hah? Oh iya. Tadi kita udah komitmen nggak sebut partai ya. Ya. Oh? Tapi Oh, dikat. Pohon. saya salah satu kader termuda. Enggak, nanti gue ditut gitu. Oh, dikitu. Berarti Akang ini sekalian nyalek, sekalian ini mengedukasi masyarakat kan berarti? Iya. Kampanye-kampanye tadi. Bahasa ini mah cek ombak mungkin ya. Cek ombak. Berarti ada peluang nanti nyalon lagi. Semangat. Gimana kedepannya aja sih, lebih ke berserah diri. Kang, ini nih jujur kan Akang teh mungkin mau nyalek lagi. Dan mungkin aja ada orang yang tertarik nyoblos Akang lagi, tapi dengan penjelasan atau dengan jawaban dari pertanyaan saya. Akang kan tadi ngakunya modal dengkul. Modal dengkul tuh habis berapa buat kampanye dan buat ini itu tuh? Kalau diukur uang pribadi mah sebutkan ya teh. Sebutkan, ada uang pribadi. Uang pribadi mah 100 lah. 100.000. 100 juta. Oh, 100 uang juta. pribadi ya. Tapi kalau kan spanduk saya disupport, Oh, iya, kaos kalau dihitung itu sampai 500 juta mah. Wow, Kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung. berarti 500 juta teh habis tanpa jejak ya? Maksudnya 5.000 tadi. iya Oh iya, dapat tanpa Iya, tapi kan nggak tanpa finishing, tanpa ngasih sembako, tanpa Oh iya, kalau dengan seperti yang rekan-rekan Akang yang pakai money politik, itu habis berapa? Akang pernah dengar gak mereka? bahkan teman saya kan yang nyalek ya. Hah? Ada yang 3M, bahkan sampai 5M ada. Menang itu, Pak? DPRD itu. Menang. Yang 5M menang, yang 4M kalah. Macam-macam sih. Ini gimana strategi? Beda 1M bisa kalah, Pak. Iya kan beda strategi. Bahkan beda. yang 1M setengah ada yang menang. Oh gitu Jadi ya? tergantung, ya karena mungkin politiknya siasat ya, berstrategi ya. Iya. Tapi kalau uang itu peran penting banget. Iya, berarti Akang 500 gagal. Itu kayak teman saya kemarin. Yang mana itu? Pengen jadi tentara 400 juta gagal. Jadi, uangnya hangus ya. Ini juga hangus mungkin ya. Jadi lamun masuk tentara bayar, yang salahnya siapa itu? Yang salahnya ya yang bayar. Oh, yang bayar. Yang Yang bayar bayar. dan calonnya. Calonnya tentara. oknumnya. Siapa? Sebutin aja, tadi saya udah sebutin. Sebutin aja. Oh, itu Oh, kan- jadi tentara. 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 Tentara.
Jadi Akang nyalahin tentara ini. Caleg. Siapa namanya Kang? Saya ngaranna teh. Berarti Akang ini gagal dapat kursi tapi kan berhasil sukses mengedukasi masyarakat berarti. Iya. Dengan uang yang sebanyak itu tadi. Iya, yang penting, yang jelas saya dari awal ketika saya siap nyalek itu saya izin ke mama, orang tua, keluarga sama kerabat. Dan ketika gagal atau menang itu saya udah siap. No. Udah siap. Jadi siap gagal, siap berhasil gitu. Tapi sebagai seorang guru yang tadi ngakunya guru bisa sampai ngeluarin uang 100 juta. Kan saya juga usaha juga, saya ada usaha konveksi, usaha usaha parfum konveksi. di luar guru lah. Saya juga punya yayasan. Simpen di sini atau Kang biar promosi kayak Apa? parfumnya, konveksi. Dari Rock Denim Tom. Di situ. Iya. Kalau parfum Noah Daily, Kedepannya apa? kedepannya apa? Setelah semua ini, jadi kedepannya bakal apa? Dolar kuning eta kedengaran suara. Kedepannya itu ya saya ngurus usaha lagi lah, balik lagi ke situ. Kedua sosialnya tingkatkan lagi, jaringannya tingkatkan lagi, lebih ke gitu sih sebetulnya mah. Saya mah yakin kalau usia Kang segini kemudian sudah nyalek, sudah berani nyalek dengan idealisme yang lebih, maksudnya modal dengkul tadi gitu ya. Nyalek berikutnya mungkin pengalaman ini akan sangat berharga dan membuat Akang lebih berpotensi untuk menang gitu. Jadi kita tunggu saja di pemilu kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Amin. Kedah hidup, bismillah. Iya dong, kan siapa yang tahu. Iya bener. Ya masa yang udah. Iya benar, siapa tahu Akang dulu kan nggak tahu ya. Apa? Nggak tahu ya, nyalek duluan. Kalau saya nyalek menang tuh. Oh, Ya. potensi ya? Apa? Merasa potensi ya? Oh iya. 1.200.000 suara. Ya, Suara tapi- naon? Suara itu. Ayam. Suara ayam. Ya, Baraya itu sajalah, kita semakin sporadis ke sana ke sini, tetapi intinya setidaknya kita menemukan ada orang yang menginspirasi karena dirinya telah menginspirasi dirinya sendiri bahwa setiap kekalahan memang sudah dipersiapkan. Maksudnya kalah dan menang sudah siap-siap, sudah nothing tulus, dan bahwa kampanye bukan sekedar kampanye, tetapi yang lebih penting itu adalah edukasi terhadap masyarakat yang memang faktanya banyak di antara masyarakat kita yang belum ngerti politik, belum melek politik sehingga ditipu sedikit sama 100-200 ribu langsung teriming-imingi. Semoga itu jadi pelajaran buat kita. Jadi nanti kalau misalkan ada serangan pajar, ada apa, tolong perhitungkan kembali bahwa kerugiannya pasti jauh lebih besar ya daripada uang yang didapat pada hari itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bersama Kang Alpan adalah caleg gagal modal dengkul. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.